salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Grace Alina Duka. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas administrasi gereja baru, yang dimana pembahasan kita akan memasuki dimensi ketiga. Pada dimensi ketiga ini kita akan mempelajari tentang manajemen dan kepemimpinan gereja. Berbicara tentang pemimpin, pemimpin merupakan orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin sering menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat, baik tingkah lakunya, tindakannya, hingga bagaimana caranya berpikir. Sebagai orang Kristen, kita tentunya tidak mengalami kesulitan dalam mencari contoh kepemimpinan yang baik, karena Yesus Kristus telah menjadi contoh nyata seperti apa dan bagaimana kita bersikap ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena dalam kepemimpinan Yesus, Ia benar-benar memimpin dan mengarahkan umatnya tanpa membeda-bedakan latar belakang keberadaan umatnya, dari segi ras, dari segi pekerjaannya, hingga bagaimana latar belakang murid-muridnya. Tentu muncul begitu banyak pertanyaan. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu menjadi pemimpin yang ideal? Kita perlu memiliki dua dasar untuk kita dapat menjadi pemimpin yang ideal. Yang pertama yaitu otoritas posisi atau berbicara tentang kedudukan. Ketika kita memiliki jabatan, kita perlu menggunakan serta menjalankan sesuai dengan job description, sehingga kita tidak pergunakan posisi kedudukan kita secara semena-mena. Terkadang ketika kita berada pada satu jabatan tertentu, kita cenderung bersikap semena-mena. Kita mengambil keputusan dengan tidak mempertimbangkan banyak hal. Dan yang kedua yaitu otoritas fungsi. Otoritas fungsi ini merupakan keberlanjutan dari otoritas posisi, yaitu ketika kita sudah memiliki posisi kedudukan kita harapkan, bahkan kita diharuskan untuk dapat menjalankan jabatan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kerinduan menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang pemimpin yang visioner. Dan yang visioner itu yang berarti bahwa kita diharapkan untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu jauh berpikir ke depan dan diharapkan mampu membaca situasi dan kondisi demi kepentingan bersama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak egois, tetapi ia memikirkan bagaimana jika saya mengambil satu langkah, apa dampak yang akan terjadi ke depannya, dan apa dampak yang akan saya bawa bagi jemaat dan juga gereja. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita diharuskan untuk dapat memiliki level kepemimpinan, level pengaruh kepemimpinan, yang berarti bahwa kita harus mampu menjadi pemimpin yang berdampak, serta mampu memberikan pengaruh bagi orang sekeliling kita. Pengaruh yang dimaksudkan di sini ialah pengaruh yang positif. Kita mampu memberikan pengaruh dan keberadaan dampak kita ini memberikan pengaruh yang positif bagi gereja, jemaat maupun orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita dapat dijadikan teladan bagi orang-orang sekitar kita. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita diharapkan untuk tidak menjadi seorang pemimpin yang angkuh, sombong dan merasa paling berkuasa karena jabatan yang telah kita emban. Tetapi kita diharapkan untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita diharapkan untuk memiliki integritas seperti Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita secara bersama-sama terus berusaha mengasah diri dalam mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati dan meminta pertolongan Yesus Kristus. Buku kepemimpinan dan manajemen pada dasarnya ada di dalam Alkitab, dan oleh Roh Kudus yang akan mengarahkan kita untuk menemukan kebenaran itu. Demikian sedikit materi dari saya, semoga dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.